Oke sobat dengar, balik lagi dengan saya Yoga Giovanna, masih di seputar real bike casting murah berkualitas tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas real bike casting yang sedang viral di kolom komentar saya pribadi sobat dengar. Oke, jadi ini adalah real bike casting Virtus Prime X. Jadi pada saat saya baru membangun channel ini, dulu sempat saya review juga untuk real bike casting Virtus Prime yang generasi pertamanya sobat dengar. Dan sekarang setelah beberapa tahun muncul kembali real bike casting Virtus Prime X yang tentunya memiliki upgrade yang lebih banyak dari seri yang sebelumnya sobat dengar. Oke, saya juga penasaran dengan apa saja yang di-upgrade dari si Virtus Prime sebelumnya pada real bike casting Virtus Prime X ini. Dan pastikan tonton video ini sampai habis agar kita tahu bagaimana penampilan dari real bike casting Virtus Prime X ini yang memiliki desain yang sangat keren menurut saya pribadi, dan bobotnya juga sangat ringan sobat dengar. Oke, langsung aja kita unboxing real bike casting Virtus Prime X ini dan kita bahas detail-detail desain sampai dengan spare part bagian dalam dari real bike casting Virtus Prime X ini. Oke, untuk pembelian satu buah real bike casting Virtus Prime X ini tentunya kita mendapatkan satu buah real bike casting Virtus Prime X, dan di sini ada satu lembar kertas skematik untuk real bike casting Virtus Prime X ini sebenarnya. Jadi hanya itu saja yang kita dapatkan untuk box dari pembelian real bike casting Virtus Prime X ini, dan langsung aja kita bahas desain dari Virtus Prime X ini terlebih dahulu sebenarnya. Virtus Prime X memiliki bodi atau frame yang berbahan karbon dipadukan dengan warna grey, membuat real bike casting ini terlihat sangat gahar, kokoh, dan juga sporty sobat dengar. Dibekali dengan gear rasio 7.2 berbanding 1 yang membuat perputaran spool makin cepat pada saat kita meretrieve real bike casting ini. Dan max drag yang tersemat pada real bike casting ini adalah 15 kg sobat dengar. Di bagian handle, real bike casting ini sudah menggunakan bahan karbon dan dikombinasikan dengan knob handle yang bertipe bening memiliki bahan ABS seperti ini. Untuk start dragnya sendiri sudah dibekali dengan clicker di dalamnya dan memiliki bahan grafit bukan karbon seperti bodinya sebenarnya. Dibekali dengan sistem pengereman magnetik dan terdiri dari 9 buah bola magnet yang akan meredam laju spool dan mencegah terjadinya backlash pada real bike casting ini. Untuk bobot satu buah real bike casting Virtus Prime ini adalah sekitar 165 gram, merupakan bobot yang sangat ringan sobat dengar. Oke, ini adalah real bike casting Virtus Prime X yang tadi kita sudah sempat bahas mengenai berat dari real bike casting ini hanya sekitar 160-an saja. Tentunya real bike casting yang memiliki bobot seperti ini atau seperti Virtus Prime X ini tentunya biasanya menggunakan bahan karbon pada bagian frame atau bodi dari real bike casting ini. Akan tetapi tidak disematkan bahan apa yang digunakan pada spesifikasinya. Pada kotaknya juga tidak tersedia bahan apa yang digunakan, dan saya rasa di sini menggunakan bahan karbon melihat beratnya yang sangat ringan, yaitu sekitar 160 gram saja sobat dengar. Oke, untuk tampilannya sendiri real bike casting Virtus Prime X ini memiliki tampilan yang juga cukup gahar dan juga elegan sobat dengar. Kokoh lah pokoknya untuk tampilannya ini mirip seperti real bike casting dari brand kelas atas yang dari Jepang itu sobat dengar. Oke, bisa kita lihat untuk desainnya sendiri seperti apa penampilannya, bisa kalian komentari sendiri dia menjiplak desain apa sobat dengar. Oke, tapi keren sih, ini real bike casting murah pertama kalinya yang meniru desain dari brand kelas atas yang saya maksud sobat dengar. Oke, untuk bobot real bike casting ini sudah tentu saja lebih unggul dari Virtus Prime yang sebelumnya. Itu memiliki bobot yang standar yang dahulu dan memiliki body grafit atau frame grafit sobat dengar. Untuk handle dari real bike casting ini tentunya ada upgrade juga di sini dari seri sebelumnya. Di sini dia sudah menggunakan bahan karbon di bagian handle sobat dengar, dan untuk knob handle-nya sendiri
memiliki bahan ABS yang berkarakter bening seperti ini, tentu saja kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam knob handle-nya sendiri. Tidak usah kita bongkar karena memang tidak bisa dibongkar untuk knob handle-nya di sini. Dia paten ya. Di sini tidak terdapat skrup atau baut yang bisa kita buka di knob handle-nya sendiri. Akan tetapi sudah keren banget sih untuk knob handle-nya sendiri, berdesain bening seperti ini dan knob handle yang berbahan karbon, sobat angler. Oke, sejauh ini railbait casing ini sudah keren dengan harga 200 ribuan, sekitar 280 ribu kalau nggak salah untuk satu buah railbait casing ini. Saya rasa untuk tampilan railbait casing ini dengan harga 280 ribuan sudah sangat keren dan sudah sangat elegan sekali, walaupun sedikit menjiplak dari brand kelas atas yang saya maksud tadi. Oke, ini pertama kalinya railbait casting 200 ribuan memiliki tampilan segahar ini dan seringan ini, sobat dengar. Biasanya memiliki harga 300 ribuan ke atas. Dan untuk start dragnya sendiri untuk railbait casting ini berbahan grafit ya, bukan berbahan karbon seperti body atau frame-nya. Dan tentunya untuk start drag dari railbait casting ini sudah menggunakan clicker. Bisa kita dengarkan untuk clicker dari railbait casting ini. Oke. Suara clicker standar, tidak nyaring-nyaring amat untuk clickernya, akan tetapi itu tidak menjadi masalah pada penggunaan railbait castingnya nanti. Untuk spool tensionnya sendiri di sini belum menggunakan clicker, sobat angler. Mengingat harganya yang murah sekitar 200 ribuan saja, di bawah 300 ribu, itu tidak menjadi masalah juga, sobat angler. Dan di sini untuk spool tension knobnya terbuat dari bahan grafit ya kalau nggak salah, ini bukan bahan aluminium. Dan di sini ada tulisan X-nya seperti nama dari railbait casing ini, yaitu si Virtus Prime X, sobat dengar. Di sini ada satu buah tombol. Oke, jika kita lihat di sini, tombol ini berfungsi untuk merilis daripada tambar railbait casing ini. Jadi railbait casing ini terdapat tambar releaser di sini ya. Oke. Entah apa namanya, saya rasa ini adalah tambar releaser. Jika kita tekan tambar releasernya ini atau tombolnya ini, tambarnya tentunya kembali ke posisi semula atau posisi non free spool. Dan fungsinya sama, pada saat kita memutar handle dia juga kembali seperti semula. Dan saya rasa untuk tambar releasernya ini tidak begitu berfungsi menurut saya untuk tambar releasernya ini, sobat angler. Akan tapi mungkin ini akan menjadi nilai plus untuk daya jualnya, sobat angler. Untuk line guide railbait casing ini mempunyai line guide yang masih standar ya, bukan bentuk triangle V-shape. Di sini dia memiliki bentuk oval dan sudah dilapisi dengan keramik pada line guide-nya. Dan di sini tentunya untuk line guide yang seperti ini biasanya standar sih untuk railbait casting. Jika menggunakan V-shape itu lebih sempurna lagi untuk long cast atau performa casting, dan juga untuk meminimalisir terjadinya backlash maupun gesekan untuk sobat angler, menghasilkan gulungan tali atau line yang lebih rapi di spoolnya sendiri. Untuk railbait casting yang menggunakan line guide V-shape maupun triangle V-shape lebih bagus lagi. Akan tetapi untuk Virtus Prime X ini masih standar untuk line guide-nya. Oke, kita beralih menuju ke sistem pengereman ya. Di sini untuk sistem pengeremannya bertipe tenggelam sebelah seperti ini. Ini style apa namanya saya kurang tahu juga. Dan di sini terdapat level pengereman dari angka 0 dan di angka 10 untuk angka maksimalnya. Dan tentunya untuk meredam terjadinya backlash, railbait casing ini sangat bisa diandalkan, sobat angler. Kemudian kita beralih menuju putaran railbait casing ini. Untuk putaran saya rasa lumayan smooth sih, akan tetapi masih ada sedikit suara gesekan saya dengar pada spool yang berputar atau pada gear atau main gear yang berputar di dalamnya, sobat angler. Tidak smooth-smooth amat, tapi untuk railbait casing harga 200 ribuan seperti ini sudah lumayan smooth lah untuk putaran atau retrieve-nya. Oke, jadi tadi railbait casting ini memiliki gear rasio 7.2 berbanding 1. Seperti biasa kita akan melakukan pengetesan dengan cara menghitung putaran spool dalam sekali retrieve-nya. Berapa putaran spoolnya nanti kita akan hitung, sobat angler. Oke, kita hitung berapa putaran spool dalam sekali retrieve-nya. Ini kita jadikan sebagai patokan di bagian putih yang tadi spoolnya ini. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Oke, handle sudah kembali seperti posisi semula dan saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrieve-nya sobat Angler. Oke, untuk gear rasionya sendiri memang sesuai 7.2 berbanding 1 karena tadi saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrieve-nya. Oke, jadi real bait casting ini memiliki gear rasio 7.2 berbanding 1, retrieve yang sangat lumayan kencang, dan max drag-nya tadi mencapai 15 kg sobat Angler. Sesuai dengan spesifikasi yang tertera di box yang tadi, saya mendapatkan 15 kg pada max drag-nya. Cukup besar sekali ya untuk max drag dari real bait casting ini yang memiliki ukuran setara dengan real bait casting 200. Tadi tidak ada ukuran yang tertera, ukuran berapa sebenarnya reel ini, tapi saya asumsikan sendiri untuk ukurannya sendiri ini adalah ukuran 200 sobat Angler. Kemudian untuk bola bearing yang tertanam pada real bait casting ini adalah 8+1 ball bearing untuk memperhalus setiap putaran yang ada pada real bait casting si Virtus Prime X ini, dan nanti juga kita akan bongkar berapa sebenarnya ada jumlah bola bearing keseluruhan daripada real bait casting Virtus Prime X ini sobat Angler. Untuk membuka side cover dari real bait casting ini tentunya ada di bagian kanan side covernya atau di adjustment sistem pengeremannya. Kita tinggal slide ke bawah panel yang ada di sini, kemudian kita cabut biasa saja seperti biasanya untuk side cover real bait casting ini sobat Angler. Oke, sangat gampang sekali untuk membuka side cover real bait casting ini sobat Angler. Oke, di sini terdapat 9 buah titik magnet yang berfungsi untuk meredam laju spool atau mencegah terjadinya backlash, dan masing-masing memiliki daya tarik yang lumayan kenceng, tapi tidak kencang-kencang amat untuk gaya tarik magnetnya di sini. Oke, saya rasa untuk gaya tarik yang memiliki kekuatan seperti real bait casting ini sudah cukup untuk meredam laju spool sobat Angler. Dan nanti kita juga akan tes untuk sistem pengereman, seberapa berfungsikah sistem pengereman magnetik dari real bait casting Virtus Prime X ini sobat Angler. Oke, untuk mengetes sistem pengereman real bait casting ini, kita tempatkan sistem pengereman atau level pengereman di angka 0 terlebih dahulu, dan kita akan lakukan free spool. Tentunya untuk putaran spoolnya lumayan ngacir di break angka 0. Oke, sekarang kita akan tempatkan sistem pengereman di angka maksimal atau di angka 10. Oke, dan sekarang laju putaran spool sudah berhenti dengan signifikan daripada yang di angka 0 tadi. Jadi sistem pengereman real bait casting ini atau sistem pengereman magnetik dari real bait casting Virtus Prime ini sudah bekerja sesuai fungsinya dan bekerja dengan baik sobat Angler. Oke, kemudian pada bagian spool, real bait casting ini memiliki short axis spool ya, atau spool yang beras pendek, dan memiliki tipe regular spool sobat Angler. Di sini regular spoolnya cukup dalam juga untuk kedalaman spoolnya, dan tentunya di sini dia bisa menampung line. Untuk PE2 dia bisa menampung 120 meter dan PE3 dia bisa menampung 100 meter. Itu juga tergantung dari diameter line yang kita gunakan. Semakin kecil diameternya dan semakin banyak kita bisa menampung PE atau line pada spool real bait casting ini. Oke, untuk berat spoolnya sendiri di sini saya mendapatkan 12 gram. Ini merupakan bobot spool yang lumayan ringan lah untuk real bait casting yang memiliki regular spool seperti ini. Jadi untuk lure-lure kecil, lure-lure seperti lure 4 gram, lure 3 gram maupun lure 5 gram ini masih bisa digunakan. Saya rasa sesuai pengalaman saya memakai spool yang memiliki bobot 12 gram seperti ini, dia mampu melempar lure 3 gram sampai dengan 5 gram itu masih aman sobat Angler. Oke, dan masih mendapatkan long cast sekitar 30 meter biasanya. Oke, tidak hanya itu, untuk fitur real bait casting ini selain memiliki clicker pada start drag-nya, pada drag real bait casting ini juga memiliki drag clicker sobat Angler seperti real bait casting murah pada umumnya. Oke, bisa kita dengarkan untuk drag clicker dari real bait casting ini untuk mendapatkan sensasi-sensasi strike pada saat kita fight dengan ikan sobat Angler. Oke, untuk suara drag clicker cukup nyaring.
Oke, saya rasa untuk desain bagian luar dari Real Bike Casting Virtus Prime X ini sudah keren banget. Untuk di bagian desain, pewarnaan juga keren banget. Untuk finishing juga sangat rapi, tidak ada cacat di finishingnya untuk Real Bike Casting di kelas harga 200 ribuan seperti ini. Oke, sekarang kita menuju spare part bagian dalam Real Bike Casting Virtus Prime X ini. Seperti apa bahan-bahan yang digunakan pada Real Bike Casting Virtus Prime X ini, dan pastikan nonton video ini sampai habis sobat. Oke, di sini saya sudah membongkar Real Bike Casting Virtus Prime X ini, dan kita mulai dari jumlah keseluruhan bola bearingnya terlebih dahulu. Di sini saya menemukan 4+1 ball bearing atau setara dengan 5 buah bola bearing. Jadi spesifikasi yang tertera pada box dari Real Bike Casting ini tidak sesuai dengan kenyataannya sobat dengar. Di sini saya hanya menemukan 5 buah bola bearing saja. Dimulai dari spool tension knob yang di sini sudah disupport oleh 1 buah ball bearing. Oke. Dan yang kedua ada di side cover pengereman Real Bike Casting ini tentunya. Yang ketiga ada di bagian spool. Dan yang keempat ada di bagian atas one way bearing. Di sini semua ball bearing atau bola bearing yang ada di sini sudah semua menggunakan shield atau pelindung sobat angler. Dan yang menjadi plus satunya di sini adalah sesuai seperti biasa di one way bearing. Jadi ada 4+1 ball bearing yang bisa kita temukan pada Real Bike Casting Virtus Prime ini. Kemudian kita beralih ke main gear dari Real Bike Casting ini. Dia menggunakan bahan aluminium yang tentunya memiliki berat yang lumayan ringan di sini. Akan tetapi untuk ketahanan lebih kuat kuningan ketimbang aluminium seperti ini. Dan untuk drag washernya sendiri terdiri dari 1 lapisan drag washer di bagian dalam main gearnya dan 1 buah di gear anti reverse. Di bawah main gear terdapat 1 buah drag washer, dan masing-masing drag washernya adalah berbahan Teflon biasa, bukan carbon tex. Dan di sini ada housing clicker dan key washer sama-sama menggunakan bahan aluminium. Kemudian di sini ada pinion shaft yang bertugas untuk atau yang berfungsi untuk mengencangkan spool tension. Karena Real Bike Casting ini menggunakan spool yang bertipe short axis, jadi di sini dia memerlukan adanya support as spool atau pinion shaftnya di sini sebenarnya yang berbahan plastik biasa. Kemudian untuk pinion gear berbahan brass atau kuningan, tidak seperti main gear atau drive gearnya sendiri. Kemudian pada bagian main shaft sama-sama menggunakan bahan aluminium sama seperti main gear dari Real Bike Casting Virtus Prime ini, yang tentunya memiliki berat yang sangat ringan juga ketimbang pinion gearnya. Kemudian kita beralih ke bagian clutch cam, kick lever dan juga tambarnya. Di sini dia menggunakan bahan plastik ABS, akan tetapi plastik ABS yang digunakan di sini adalah plastik ABS yang memiliki ketebalan yang tidak begitu tebal atau tipis banget sobat angler. Ini untuk ikan 2 kilo up atau ikan 3 kilo sampai dengan 5 kilo tidak sih disarankan untuk menggunakan reel ini, atau membetot ikan 5 kilo ini pasti ambrol sobat angler. Oke, jadi untuk harga 200 ribuan seperti Real Bike Casting Virtus Prime X ini saya rasa sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita dapatkan, mengingat harganya yang sangat murah sobat angler. Oke, jadi itu tadi sedikit review desain dan performa bagian dalam dari Real Bike Casting Virtus Prime ini sobat angler. Jadi dari segi spare part Real Bike Casting ini saya rasa kurang cocok digunakan untuk casting dengan target ikan di atas 2 kg. Jadi untuk 2 kg masih aman sobat angler, karena tadi memiliki clutch cam, tambar dan kick lever yang masih menggunakan bahan plastik yang begitu tipis sobat angler. Akan tetapi untuk desain dan juga fitur-fitur yang ada dalam Real Bike Casting ini sudah sangat keren dan juga sudah sangat elegan di bagian desain, pewarnaan dan juga handle-nya di sini sudah menggunakan bahan karbon, sehingga Real Bike Casting ini terlihat lebih sporty dan dikombinasikan dengan knob handle di sini yang berbahan ABS terlihat bening seperti ini sobat angler. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Pastikan tonton juga video-video saya yang lainnya, karena di channel ini ada banyak sekali review seputar Real Bike Casting murah berkualitas dan lengkap dengan bongkar bagian dalam serta tes feel atau tes performa lemparannya di tempat memancing langsung. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih, salam satu hobi dan semoga bermanfaat.